Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, setelah tadi saya lihat di pekerjaan kalian di Google Classroom, alhamdulillah semua sudah bisa. Sekarang kita lanjutkan lagi dengan menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Menentukan akar-akar persamaan kuadrat itu ada beberapa cara. Pertama dengan cara memfaktorkan, yang kedua nanti melengkapi kuadrat sempurna, dan yang ketiga dengan rumus kuadratik atau yang biasa kita sebut dengan rumus ABC. Sekarang kita akan membahas dengan cara yang pertama. Jadi contohnya begini, misalnya contoh, sebelum ke sana saya dicontoh dulu. Kalau seandainya ada X kali X ditambah 2, itu artinya apa? Saya ulang lagi, saya kembali lagi dulu. Itu kalau ada X kali X kan berarti apa? X kuadrat. Terus ini X ditambah dengan 2X. Masih ingat ya? Saya sering bilang, saya sering beri contoh, andaikan yang dalam kurung ini tuan rumah, ini ada tamu, tamunya harus salaman dengan semua yang ada di dalam rumah ini. Jadi X pertama dengan X, terus X dengan 2 seperti ini. Ini contoh yang ke satu. Coba contoh yang lainnya lagi, mungkin saya buat lagi. Kalau ada X ditambah 1 dikalikan dengan X ditambah dengan berapa? Kira-kira 4 gini. Nah, andaikan seperti ini. Berarti seperti tadi, X kali X berapa? X kuadrat. X ditambah 4, X kali 4 kan berarti 4X. Tadi sudah X, sudah dengan X dan 2 dengan 4, sekarang tinggal 1. 1 dengan X berarti kan 1X begini ya. 1 tidak dituliskan, nggak apa-apa. Terus 1 kali 4 adalah 4. Berapa kalau diinikan? Ini kan bisa disederhanakan, bisa ya. 4X dengan X kan bisa digabung menjadi bagaimana? X kuadrat ditambah 5X dikurangi berapa? Dikurangi, kok dikurangi sih Bu? Iki loh ditambah, iya ditambah 4. Jadi hasilnya seperti ini. Ini dulu, ini sekarang kelas ini sekarang nomor 3. Kalau ada seperti ini, 3X dikurangi 4, terus dikalikan berapa? X ditambah 3 misalnya begini. Seperti tadi, 3X kita kalikan dengan X, 3X pangkat 2, 3X kita kalikan 3 berarti berapa? 9X benar. Terus negatif 4 kali ini berarti min 4X. Negatif 4 kali ini adalah negatif 12. Ini kan masih bisa kita sederhanakan lagi. Jadi bagaimana? 3X pangkat 2 ditambah, karena 9 dikurangi 4 kan 5 ya, 5X dikurangi 12. Jadi artinya ini, kalau ada 3X dikurangi 4 dikalikan X tambah 3, hasilnya ini. Bagaimana kalau kita balik? Kita balik. Jadi X kuadrat ditambah 2X itu kan sama dengan berapa tadi? X kali X ditambah 2. Kalau saya balik dari kanan ke kiri, berarti lagi yang kedua itu gimana? X pangkat 2 ditambah 5X ditambah dengan 4, artinya sama dengan X ditambah 1 kali X ditambah 4. Ini X nya kok elek gini ya? Gini. Ditutup. Terus sama, kalau ini saya balik lagi, 3X pangkat 2 ditambah 5X dikurangi 12, ini sama dengan berapa tadi? 3X
dikurangi 4 kali X ditambah 3. Nah, ini namanya persamaan kuadratnya dan ini namanya faktor-faktornya, nak. Ini faktornya. Jadi faktor dari ini adalah X dan X plus 2. Faktor dari ini bisa ini dan ini, seperti itu. Ini cara memfaktorkan. Oke, saya coba lagi dengan contoh yang lain ya. Kita mulai memfaktorkan. Oke, kita mau memfaktorkan misalnya contoh yang ada di buku paket itu aja, gampang-gampangan. Ada contoh, kalau ada X kuadrat ditambah 5X ditambah 6, bagaimana cara memfaktorkannya? Nah, ini langsung kita buat seperti ini. Yang cara cepatnya begini. Ini ada X, terus ini X kali berapa, kan begitu. Nah, sekarang kita kalikan 6. Kalau ini kan 1 ke 6. 6 itu kita cari faktor dari 6 yang nanti kalau dijumlahkan ada 5. Jadi 6 itu bisa jadi dari 1 kali 6 atau 2 kali 3. Kita cari yang jumlahnya ada 5. Berapa? Jumlahnya ada 5 adalah 2 dan 3. Berarti di sini X-nya ditambah 2 dengan X-nya ditambah 3. Ini seperti ini. Nah, sekarang kalau kita cari berapa? X-nya berapa? Maka kalau ada perkalian dua bilangan sama dengan 0, bisa jadi kan salah satunya 0 atau dua-duanya 0. Nah, sekarang kita coba andaikan X ditambah 2 itu sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan berapa? Nah, ya, 2 pindah ke sini adalah min 2. Sekarang yang satunya lagi, andaikan X ditambah 3 itu sama dengan 0, berarti berapa X-nya? X-nya sama dengan min 3. Nah, biasanya akar-akar ini kita beri nama X1 dan di sini bisa X2, seperti itu biasanya. Berapa himpunan penyelesaiannya? Kalau ditanyakan, berarti min 2 dan itu kan podo diwala-wali ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ya. Sekarang kalau seandainya soalnya dibalik begini. Kalau tadi X-nya ini sekarang jadi misalnya X kuadrat dikurangi X dikurangi 6 sama dengan 0. Kalau soalnya kayak gini, bagaimana? Ya seperti tadi, kita cari faktornya 6 yang kalau dijumlahkan ada min 1. Berarti berapa? Yang ini. 6 itu bisa jadi 1 kali 6, bisa 2 kali 3. Kalau negatif begini, nak, maka cari selisihnya ya, cari selisihnya. Jadinya seperti tadi kita buat lagi X gitu. X min 6 bisa diperoleh, min 6 itu kan bisa diperoleh dari bisa min 1 dan 6, bisa 1 dan min 6, bisa 2 kali min 3, bisa min 2 kali 3, bisa kan ini. Kita cari yang nanti hasilnya negatif 1. Berarti mana yang jumlahnya negatif 1? Berarti kita pilih yang ini ya, kan jumlahnya negatif 1. Jadi akhirnya ada X ditambah 2 dan X-nya satunya lagi dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, seperti tadi perkalian kalau dikalikan 0 berarti salah satunya bisa 0. Nah, berapa? Nah, X ditambah 2 sama dengan 0 berarti X-nya sama dengan berapa? Min 2. Kalau yang ini sama dengan 0 berarti X dikurangi 3 sama dengan 0, X-nya sama dengan 3. Himpunan penyelesaiannya adalah berapa? Min 2 dan 3. Tuh. Kalau disuruh mencari sampai himpunan penyelesaiannya berapa? Enggak. X1 dan X2-nya. X ini dianggap yang pertama. Bu, boleh kayak ini dibolak-balik? Boleh. Kalau nggak ada syarat, boleh dibolak-balik. Tapi kalau ada syarat, X2 harus lebih besar, maka seperti ini.
atau X1 lebih kecil, atau itu ada syaratnya. Tapi kalau nggak ada syarat boleh dibolak-balik. Ini masih yang depannya 1. Sekarang kalau yang angka depannya tidak 1 gimana? Kita lanjutkan lagi dengan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga manfaat.